Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12 baik IPA maupun IPS. Pada kesempatan yang luar biasa ini, Bu Fitri hari ini akan menyampaikan materi tentang etika penulisan surat lamaran pekerjaan. Kita berharap semoga apa yang Bu Fitri sampaikan ini bisa memberikan manfaat untuk kalian semua. Untuk etika penulisan surat lamaran pekerjaan, yang pertama, gunakan bahasa yang bersifat formal, informatif, dan dengan ejaan yang benar. Jadi seperti ini. Untuk surat lamaran pekerjaan, karena memang surat lamaran pekerjaan itu jenisnya surat pribadi resmi, sehingga untuk penggunaan bahasanya pun harus bahasa yang formal, bahasa yang resmi. Kalau bahasa yang formal itu harus sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi hindarilah menggunakan bahasa gaul atau bahasa daerah. Kemudian informatif. Informatif itu berarti berisi penyampaian informasi terkait dengan data diri kalian. Ya, itu informatif. Artinya apa yang kamu sampaikan tentang data diri kamu haruslah bisa dipahami dan dimengerti oleh pihak personalia. Nah, untuk yang kedua, gunakan kertas yang berstandar, bukan kertas warna-warni. Jadi ada dua versi kalau kamu bisa menulis surat lamaran pekerjaan. Bisa ditulis tangan, bisa juga diketik di Microsoft Word. Kalau diketik di Microsoft Word, gunakanlah kertas ukuran A4. Ya, gunakanlah kertas A4 dengan font standar Times New Roman ataupun Arial. Ukurannya biasanya 12. Nah, kalau misalnya ditulis tangan, gunakanlah kertas folio bergaris. Yang keempat, jika ditulis, tulislah dengan rapi dan memudahkan bagian personalia untuk membacanya. Personalia adalah salah satu pihak yang memang tugasnya adalah merekrut pelamar baru dalam sebuah instansi. Kalau misalnya ditulis tangan, usahakan serapi mungkin. Ya, untuk jenis tulisan entah itu baik atau tidak baik itu tidak jadi masalah. Yang penting bisa dilihat dari rapi atau tidaknya hasil dari tulisanmu. Makanya kertas yang digunakan pun jangan sampai lecek, dan apa yang kamu tulis itu jangan ada tip X, itu tidak boleh. Yang penting harus rapi, harus bersih. Yang kelima, hindari penggunaan bahasa yang bersifat menggurui, menampilkan diri Anda sombong ataupun sok pintar dan lain-lain. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah saya pernah menjadi ketua dalam organisasi berkat usaha dan kerja keras saya selama ini dan lain sebagainya. Itu kan seakan-akan ataupun seolah-olah menampilkan diri Anda yang sombong, yang sok pintar dan lain sebagainya. Mungkin saya pernah kuliah dengan IPK tertinggi di antara yang lain satu fakultas. Tuh, nggak boleh seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, tidak lebih dari satu halaman. Jadi ketika kamu membuat surat lamaran pekerjaan, itu pun harus dibuat dalam satu lembar saja. Tidak boleh kamu membuat 2 lembar atau bahkan berlembar-lembar, itu tidak boleh ya. Untuk selanjutnya, surat lamaran pekerjaan yang baik itu yang pertama, menarik minat calon atasan. Calon atasan yang merekrut kamu itu adalah
pihak personalia. Jadi gunakanlah bahasa yang baik. Kemudian kamu juga perlu mencantumkan kualifikasi yang diraih. Misalnya kamu pernah bekerja sebagai teknisi di PT apa bla bla bla. Kamu bisa menguasai Microsoft Office. Kamu pernah kursus bahasa Inggris. Itu ya, bisa kamu sebutkan seperti itu. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang enak dibaca, ringkas dan juga padat. Jadi ketika kamu membuat surat lamaran pekerjaan itu hindari bahasa-bahasa yang bertele-tele. Gunakan bahasa yang enak dibaca, ringkas, dan padat. Kalimat yang efektif yang seperti apa? Kalimat yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, yang logis, yang lugas, yang mudah dipahami, itu kalimat efektif. Kelima, bahasa Indonesia saja, jangan kamu campur dengan bahasa Inggris ataupun bahasa daerah. Jadi gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tujuan dan alasan melamar. Tujuan kamu melamar sebagai apa? Apa sebagai sekretaris, apa sebagai manajer, apa sebagai office boy, dan lain sebagainya pun kamu harus mencantumkan posisi yang kamu inginkan itu sebagai apa. Yang ketujuh, kerapian itu bisa dilihat dari rapi atau tidaknya tulisan kamu, rapi atau tidaknya kamu dalam menyusun berbagai berkas yang ada gitu ya, tulis tangan atau komputer. Jadi surat lamaran pekerjaan bisa tulis tangan boleh, bisa pakai komputer atau dalam bentuk file diketik itu juga bisa. Nah, isi surat lamaran harus singkat, padat, tidak bertele-tele, langsung mengenai persoalannya. Yang harus diperhatikan dalam menulis surat lamaran pekerjaan itu data pribadi pelamar yang meliputi nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon, email, status perkawinan. Nah, untuk data pribadi ini usahakan agar kamu mengisinya benar-benar data kamu. Jadi mungkin di lain kesempatan ada persoalan atau apapun itu bisa diminimalisir. Tuh, untuk telepon dan nomor HP itu sangat penting sekali untuk menghubungi kamu. Email ada beberapa perusahaan yang mengirim konfirmasi atau surat balasan itu melalui email juga bisa, nomor telepon juga bisa. Untuk status perkawinan ada beberapa perusahaan ataupun instansi yang memilih pekerjanya itu belum menikah. Ada juga yang sudah menikah, itu tergantung dari masing-masing instansi. Nah, untuk selanjutnya pendidikan SD, SMP, SMA, akademi, S1 bisa dijabarkan di mana, dari tahun berapa sampai tahun berapa. Kemudian pendidikan non formal dari segi kursus-kursus, pelatihan komputer, pelatihan otomotif, kursus bahasa Inggris, kursus menjahit dan lain sebagainya. Itu bisa ditulis. Pengalaman bekerja di mana? Lampiran surat lamaran pekerjaan. Ini ada kurikulum vitae, fotokopi ijazah, fotokopi sertifikat, pas foto, SKCK, dan surat keterangan kesehatan dari dokter. Oke, itu saja yang dapat Bu Fitri sampaikan. Kita lanjut di slide selanjutnya.